Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman dan para asisten. Perkenalkan, saya Tasya Salsabila Azkia dengan NIM 1950 80 10 7111 055 dari kelas M04 Pengkajian Stok. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi model hubungan panjang dan berat ikan, serta akan membahas soal yang telah diberikan oleh para asisten. Hubungan panjang dan berat ikan ini merupakan proses bertambahnya berat ikan berdasarkan panjang ikan dalam periode waktu tertentu. Analisis hubungan panjang dan berat juga dapat digunakan untuk mengestimasi faktor kondisi atau sering disebut dengan index of plumpness, yang mana merupakan salah satu hal penting dari pertumbuhan untuk membandingkan kondisi kesehatan relatif populasi ikan atau individu tertentu. Analisis hubungan panjang berat dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut, di mana W sebagai berat ikan, A sebagai koefisien intercept, L sebagai panjang ikan, dan B sebagai koefisien slope. Penentuan nilai koefisien intercept dan slope ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis regresi linear sederhana, di mana persamaan hubungan panjang berat ditransformasi menjadi bentuk logaritma, yaitu len berat sama dengan len koefisien A ditambah koefisien B dikali len panjang. Di sini telah diberikan dua soal serta tabel panjang dan berat ikan. Dari data soal sebelumnya diketahui data panjang atau LT dengan satuan cm dan berat ikan atau WT dengan satuan gram. Karena satuannya berbeda, yaitu dengan menyamakan kedua satuannya, maka kita lenkan keduanya. Kemudian ditarik sampai data 30. Kemudian sudah didapatkan data dari len panjang dan len berat. Pada soal yang pertama yaitu buatlah model hubungan panjang dan berat, yang kedua buatlah kesimpulan dari hasil tersebut dan bandingkan dengan jurnal atau penelitian lainnya. Hal yang pertama dilakukan yaitu buatlah hasil analisis regresi antara len panjang dan len berat. Di sini karena sudah keluar hasilnya, kita hapus dulu. Untuk membuat tabel analisis regresi, kita masuk ke data analis. Pada analisis tools-nya kita pilih regression. Oke, kemudian pada input X range-nya, ini kita masukkan data len berat. Dari data 1 sampai 30, sedangkan pada input X range-nya, kita masukkan data len panjang dari 1 sampai 30 juga. Karena len berat ini dimisalkan sebagai Y dan len panjang ini dimisalkan sebagai X. Kemudian, oke, maka akan keluar di sheet lainnya. Kemudian kita copy dan masukkan ke data pembahasan. Nah, di sini kan ada data regression statistik. Pada multiple R-nya, ini merupakan dari koefisien determinasi R, sedangkan pada R square-nya merupakan koefisien dari regresi R kuadrat. Di sini kita highlight aja biar lebih mudah. Nah, di sini juga telah diketahui bahwa koefisien intercept-nya merupakan dari koefisien A dan X variabel ini merupakan data dari koefisien B. Maka nomor 1, buatlah model hubungan panjang dan berat. Diketahui dari rumus dari koefisien A, maka koefisien A ini kita eksponenkan dulu, di mana data A-nya ini kita dapatkan dari koefisien intercept, kemudian data B-nya ini kita dapat dari X variabel. Nah, pada A-nya ini sudah kita eksponenkan, maka hasilnya adalah 5,5. Nah, untuk B-nya ini nilainya yaitu 1,03, artinya B-nya kurang dari 3, yaitu bersifat alometrik negatif, yang artinya pertumbuhan panjang pada ikan ini lebih dominan atau lebih cepat dibandingkan pertumbuhan berat pada ikan.
Maka model persamaan hubungan panjang dan berat ikan ini dari persamaan W sama dengan koefisien A dikali panjang pangkat B, di mana W ini merupakan berat pada ikan dengan satuan gram, A ini merupakan koefisien intercept, L ini merupakan panjang ikan dengan satuan cm, dan B ini merupakan koefisien slope. Nah, di mana kita dapatkan W sama dengan 5,5 dikali L pangkat 1,03. Kemudian, buatlah kesimpulan dari hasil tersebut dan bandingkan dengan jurnal atau penelitian lainnya. Pada kali ini kita buat kurva terlebih dahulu, di mana untuk data kurva kita menggunakan data panjang dan berat asli sebelum dilenkan. Kemudian kita blok dulu, kemudian kita ke insert, pilih scatters, kemudian kita tarik dulu ke bawah. Nah, pada kurva ini kita bisa bebas memilih. Nah, di sini saya mau memilih yang terdapat keterangannya. Jadi kita bisa masukin nih, di sini adalah panjang dengan satuan sentimeter, kemudian di sini adalah berat dengan satuan gram. Di sini kita juga bisa memberi keterangan, ini merupakan kurva hubungan panjang dan berat ikan. Nah, pada kurva ini kita pilih trend line, kemudian more option. Nah, di sini saya akan memilih eksponensial. Kemudian pada display equation-nya dan display R-square-nya kita checklist. Nah, kemudian keluar, di mana kita bisa ganti Y-nya, persamaan Y-nya dengan persamaan W di sini. Berikut kurva secara jelas hubungan panjang dan berat pada ikan. Kemudian didapatkan kesimpulan dari kurva serta dari soal yang telah kita kerjakan, yaitu persamaan dari hubungan panjang dan berat ikan. Bisa dilihat di sini. Berdasarkan kurva di atas menjelaskan bahwa jumlah ikan yang diamati sebanyak 30 ekor yang memiliki hubungan panjang dan berat, yaitu W sama dengan 5,56 dikali L pangkat 1,03 dengan nilai R kuadrat atau regresinya sama dengan 0,67 dan R-nya atau determinasinya sama dengan 0,82. Persamaan hubungan panjang dan berat didapat nilai A sebesar 5,56 dengan koefisien pertumbuhan B sebesar 1,033. Nilai B tersebut menunjukkan pola pertumbuhan alometrik negatif. Alometrik negatif ini artinya pola pertumbuhan panjang lebih dominan atau lebih cepat dibandingkan pola pertumbuhan berat. Maka koefisien determinasi ini diperoleh yaitu 0,821 yang variabel panjangnya memiliki pengaruh sebesar 82,1% terhadap variabel berat dengan nilai keeratan sebesar 0,675. Maka pada jurnal atau penelitian yang saya kutip, yaitu nilai korelasi yang mendekati +1 menunjukkan bahwa korelasi antara variabel panjang dan berat memiliki hubungan yang erat menurut Nurhayati et al. Tahun 2016. Pola pertumbuhan alometrik terbagi menjadi dua, yaitu alometrik positif dan alometrik negatif. Jika nilai B-nya itu di bawah 3, itu maka disebut alometrik negatif, yang artinya pertambahan panjang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan bobot. Dan nilai B di atas 3 disebut dengan alometrik positif, yang artinya pertambahan bobot lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan panjang yang menurut Ramses et al. Tahun 2020. Kemudian, saya mengutip dari Sulistiarto tahun 2012, kemungkinan nilai koefisien B ikan yang bervariasi ditentukan oleh kondisi lingkungan dan tingkat kematangan gonad. Nilai koefisien B ini pada musim kemarau lebih rendah dibandingkan pada musim hujan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan berat ikan yang lebih cepat pada musim hujan ini dibandingkan musim kemarau. Makanan ikan di dataran banjir lebih melimpah pada musim hujan
sehingga hal ini akan memacu pertumbuhan ikan. Yang kemudian pada jurnal yang saya kutip, yaitu menurut Fadil et al. Pada tahun 2016, faktor lingkungan seperti arus dan gelombang ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi nilai B dari pertumbuhan hewan air. Pada umumnya hewan air ini yang hidup pada perairan tenang lebih dominan memiliki nilai B yang jauh lebih besar. Sedangkan hewan yang hidup pada perairan deras cenderung memiliki nilai B yang rendah. Ikan perenang aktif juga akan menunjukkan nilai B yang relatif rendah dibandingkan dengan ikan perenang pasif. Hal tersebut terkait dengan tingkat keaktifan perilaku pergerakan ikan yang sangat berhubungan dengan tipe perairan di mana spesies ikan ini tinggal. Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi nilai B dari ikan tersebut adalah kondisi biologis. Kondisi biologis seperti perkembangan gonad dan ketersediaan makan juga dapat dipengaruhi oleh nilai B tersebut. Berikut soal yang telah saya kerjakan. Saya Tasya Salsabila Azkia dari kelas M04 Pengkajian Stok. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya Tasya Salsabila Azkia dari kelas M04 Pengkajian Stok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.